Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri. Kembali kita akan belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah mengenal bangun datar segi 4 dan segitiga. Ini merupakan bagian pertama dari KD 3.11 dan 4.11 pada kurikulum 2013 normal atau pada kurikulum darurat merupakan bagian pertama dari KD 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran, setelah menonton video ini, Anda akan dapat mengidentifikasi bangun-bangun datar segi 4 dan segitiga dengan tepat. Baik, kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti pernah menemukan benda-benda yang bentuknya berupa bidang datar segi 4 dan segitiga. Ini beberapa contoh saya berikan. Ada pintu, ada ketupat, layang-layang, dan plafon. Pintu ini berbentuk segi 4. Seperti ini. Demikian juga ketupat. Demikian juga layang-layang, bentuknya berupa bangun datar segi 4 juga. Dan yang terakhir adalah plafon yang tersusun atas bangun datar seperti ini. Untuk bangun datar yang pertama, inilah yang kita kenal dengan nama persegi panjang. Dulu pada waktu di SD, Anda sudah belajar tentang bangun datar ini. Ciri khasnya adalah ada dua buah sisi yang sejajar sama panjang, dan keempat sudutnya siku-siku. Kalau untuk bangun datar yang kedua, ini yang dinamakan dengan belah ketupat. Ciri khasnya, keempat sisinya sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Bangun datar yang ketiga ini adalah layang-layang, dan yang terakhir inilah yang dinamakan segitiga. Nah, coba Anda amati hiasan berikut ini dan cobalah kalian data bangun datar apa saja yang terdapat di dalam hiasan ini. Saya yakin pasti Anda sudah tahu. Bangun datar yang pertama yang bisa kita temukan yang bentuknya seperti ini. Satu lagi yang bagian sini, kita pisahkan. Bangun datar seperti ini yang dinamakan segitiga. Ada lagi bangun datar yang bentuknya seperti ini. Terakhir adalah yang bagian bawah. Kita pisahkan. Inilah yang dinamakan dengan trapesium. Bangun datar berikutnya yang bisa kita temukan yang bentuknya seperti ini. Tadi sudah kita bahas. Inilah yang dinamakan belah ketupat. Kemudian yang bagian bawahnya ini yang menyerupai tapi tidak sama. Inilah yang dinamakan layang-layang. Masih ada dua lagi. Ini adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang, yang disebut dengan persegi. Dan terakhir adalah yang seperti ini, yang dinamakan dengan bangun datar persegi panjang. Di dalam hiasan ini bisa kita temukan segitiga, trapesium, belah ketupat, layang-layang, persegi, dan persegi panjang. Nah, untuk lebih mempertajam pemahaman Anda mengenai bangun datar segitiga dan segi 4, coba kita perhatikan soal berikut ini. Tentukanlah banyaknya segi 4 yang terbentuk pada gambar berikut ini. Ini gambarnya, atau dengan kata lain, ada berapa segi 4 yang bisa kita temukan di dalam gambar ini? Coba kita selesaikan. Menurut saya tentu langkah pertama yang baiknya kita lakukan adalah kita beri simbol pada tiap-tiap kotak. Jadi bisa saja kita buat A, B, C, D, E.
Maka pada gambar ini bisa kita temukan segi empat ada segi empat yang terdiri dari satu bagian, bisa juga segi empat yang terdiri dari dua bagian, tiga bagian, empat bagian, dan lima bagian. Nah, untuk yang satu bagian itu yang seperti ini, misalkan segi empat E, segi empat D, segi empat C, B, dan A. Jadi kalau untuk satu bagian, kita bisa menemukan ada 5 buah segi empat. Kalau yang untuk yang dua bagian itu yang seperti ini. Segi empat AB, bisa juga segi empat BC, bisa juga CD, dan DE. Jadi ada 4 buah segi empat yang bisa kita temukan kalau terdiri dari dua bagian. Kalau yang terdiri dari tiga bagian ini misalnya ABC, bisa juga BCD, bisa juga CDE. Jadi ada 3 segi empat yang bisa kita temukan. Kalau yang untuk 4 bagian, misalnya ABCD. Nah, ini segi empat yang terdiri dari 4 bagian. Atau bisa juga BCDE. Saya kira hanya 2 itu saja. Dan yang terakhir adalah segi empat yang terdiri dari 5 bagian. Tentu keseluruhan dari gambar ini hanya ada 1. Maka banyaknya segi empat yang bisa ditemukan atau yang bisa dibentuk dari gambar ini ada, tinggal dijumlahkan saja, 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, ada 15 buah. Contoh berikutnya, coba perhatikan segi 6 berikut ini gambarnya. Tentukan banyak segitiga yang dapat ditemukan pada gambar tersebut, atau dengan kata lain, ada berapa banyaknya segitiga yang bisa ditemukan dari gambar ini. Sama seperti tadi, langkah pertamanya menurut saya, baiknya kita berikan simbol atau nama dari tiap bagian-bagian gambar ini. Misalkan namanya adalah seperti ini: A, B, C, D, I, H, G, F, E, J. Nah, jadi kita berikan nama. Maka berikutnya kita akan mudah mengidentifikasi segitiga-segitiga yang bisa kita temukan. Yang pertama mungkin yang terdiri dari satu bagian, segitiga A, segitiga B, segitiga D, I, H, G, F, E, dan J. Itu segitiga yang bisa ditemukan dari satu bagian pada gambar. Ada 8 buah. Yang dua bagian itu misalnya yang seperti ini. Segitiga DI, bisa juga segitiga AB, segitiga AF, segitiga IF, dan seterusnya. Jadi ada 9 buah segitiga yang bisa kita temukan kalau terdiri dari dua bagian. Kalau yang terdiri dari tiga bagian yang seperti ini. FGH misalkan, bisa juga segitiga AFE, dan seterusnya. Ada 3 buah segitiga yang bisa kita temukan. Kalau yang terdiri dari 4 bagian itu yang seperti ini. Misalkan ABFG, bisa juga yang FGHI. Ini yang terdiri dari 4 bagian. Ada 2 buah, saya kira hanya itu. Dan yang lebih dari 4 bagian saya kira tidak ada lagi. Dengan demikian, banyaknya segitiga yang bisa ditemukan dari gambar ini ada 8 tambah 9 tambah 3 tambah 2, 22 buah. Baik siswa sekalian, untuk lebih mempertajam pemahaman Anda tentang bangun datar segi 4 dan segitiga, coba kita selesaikan permasalahan berikut ini. Perhatikan gambar berikut, ini gambarnya. Gambar ini terdiri atas 16 batang korek api dan membentuk 5 buah persegi. Jadi ada 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buah persegi. Tugas kita adalah pindahkanlah 2 batang korek api sehingga membentuk 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Kira-kira batang korek api yang mana ya? Silahkan dipikirkan.
Baik, saya yakin Anda ada yang sudah menemukan jawabannya. Yang pertama yang kita pindahkan adalah batang korek api yang ini. Kita pindahkan ke bagian bawahnya. Selanjutnya, yang kedua adalah batang korek api yang berikut ini. Nah, ini kita pindahkan. Sehingga terbentuklah 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Yang berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini gambar ini tersusun atas 16 batang korek api juga. Dan membentuk 8 buah segitiga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 buah segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Nah, tugas kita, ambillah 4 batang korek api sehingga membentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Oke, silakan dipikirkan. Kira-kira batang korek api yang mana yang akan kita ambil? Baik, saya yakin Anda juga pasti sudah ada yang menemukan. Batang korek api yang akan kita ambil, yang bagian paling kanan, 1, berikutnya yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini, yang keempatnya juga yang ini. Maka akan terbentuklah segitiga-segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Baik siswa sekalian, saya kira untuk tema kita saat ini cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar, semangat berusaha. Percayalah, pada waktunya nanti ilmu yang Anda pelajari saat ini akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.